Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, Jai Itses akan memimpin timnya atau klubnya Venezia dalam pertandingan pada tanggal 26 dini hari atau hari Selasa. Ya, menghadapi Lecce, dua-dua ada di zona degradasi di Serie A, Liga Italia. Dan kita tahu bersama bahwa klubnya Jai Itses Venezia ini terdaftar di urutan paling akhir ya, urutan ke-20 dengan nilai 8 dari 12 laga yang sudah dimainkan. 2 menang, 2 imbang, dan 8 kekalahan. Sebenarnya kalau dengan Lecce yang berada di peringkat ke-8 itu 18, itu hanya berselisih 1 karena Lecce ada 12 pertandingan ada 9 poin. Jadi ini pertandingan yang saya pikir menentukan ketika Jai Itses bersama dengan teman-temannya berlaga di Pierluigi Penso Stadion, markas mereka. Saya rasa mereka harus bisa memenangkan pertandingan untuk bisa mengkatrol posisi mereka dari dasar klasemen untuk bisa naik ke posisi yang lebih baik, dan bukan tidak mungkin ada di posisi 18 atau posisi 17 ketika mendapat 3 angka. Itu yang menjadi harapan bagi kapten kesebelasan tim Indonesia yang mengarungi grup C pra Piala Dunia zona Asia. Nah, sehubungan dengan Jai Itses ini kan banyak kabar-kabar yang dari beberapa hari terakhir ini yang mengatakan ketika ada sebuah meeting yang dipimpin oleh Jai Itses itu yang seakan-akan ya tidak mengindahkan STY sebagai pelatih kepala ya, atau sekedar dalam tanda kutip ini pembangkangan ketika sebelum melawan Arab, sehingga ini perlu diluruskan ya teman-teman, karena banyak sampai dengan kemarin itu banyak yang mend-DM saya, Bung Ropan, ini bagaimana sebenarnya ya kondisi yang ada pada saat itu dengan kabar-kabar yang beredar. Nah, saya perlu luruskan di sini begini teman-teman, soal meeting yang dipimpin oleh Bang Jai ya sebelum melawan Arab itu, sebenarnya ini bukan tidak diketahui oleh STY, itu direstui oleh STY. Jadi ini saya hanya untuk meluruskan yang benar ini ya, dengan ada meeting mereka sendiri itu, dan STY ini membiarkan bersama dengan staf kepelatihan. Karena ini memang khusus, ini pertama kali terjadi, dan saya sudah bahas sebenarnya ini dengan Coach Nova bersama juga dengan rekan saya Boy Noya dalam sebuah acara di Sportcast Nusantara TV. Ini situasi yang bagus sebenarnya, situasi kondisi yang baik. Ketika selama ini kita tahu bersama bahwa itu hanya diberikan oleh STY atau manajer tim, tapi sekarang diberi keleluasan oleh STY. Jadi begini, mereka lagi makan malam. Ya, itu kalau bermain dengan Arab tanggal 19, 18 malam. 18 malam itu begitu usai makan malam, Jai melapor ke STY ya bahwa akan ada pertemuan, dan STY bilang ya memang kalian silakan bertemu. Jadi tanpa ada satu staf kepelatihan pun, termasuk STY tidak mau karena ini memang khusus untuk pemain. Nah, begitu habis makan semua, mereka kumpul di sebuah ruangan, dan STY tahu itu. Karena sudah ada pembicaraan kan antara Kapten Bang Jai dengan STY, dan STY naik ke kamar, cuma mungkin ada pesan dari STY bahwa jangan terlalu lama karena besok harus fokus pertandingan melawan Arab, itu yang lebih penting. Karena kita sedang mengejar 3 poin ya sebelum kita menang dengan 2-0 teman-teman ya. Karena ini pertandingan krusial yang harus dimenangkan di kandang kita. Karena dengan kemenangan itu akan membuka asa buat kita dalam persaingan di grup C. Karena ada 4 pertandingan ke depan di 2025. Australia, Bahrain di bulan Maret, Cina dan Jepang di bulan Juni. Itu yang menjadi target. Sehingga ya memang oke, Bang Jai bilang dia akan kumpul semua pemain untuk berbicara. Apa yang harus dibicarakan di sini yaitu kebersamaan mereka. Ya, kesepakatan mereka untuk berjuang bagi Indonesia. Nah, makanya Jai meminta ya mereka dari hati ke hati bertekad semua bersatu. Jadi membuang ego-ego. Nah, itu yang penting, sehingga STY tidak mau bergabung. STY kembali ke kamar, naik ke lift, kembali ke kamar, semua staf kepelatihan sambil menunggu mereka. Selesai pembicaraan itu, dan mereka harus bisa punya komitmen bersama, bertarung di lapangan, jadi saling menguatkan ya. Jai yang memimpin karena bagus kan, dia punya visi yang bagus secara pemikiran, seorang leadership yang baik sekali dengan Bang Jai ini, dan semua mengikuti ya, mereka bersemangat, semua termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh Jai. Karena kita tahu bersama kan, Jai selalu membakar semangat bagi teman-teman semua. Ayo ya, kita besok akan bertarung melawan Arab. Jadi saya minta kalian untuk sama-sama membuang ego masing-masing, kita bersatu ini. Demi untuk Indonesia, negara kita tercinta, demi untuk keluarga kita, keluarga tercinta, demi untuk para supporter yang selalu
bisa memberikan dukungan yang luar biasa ya di seluruh Indonesia ya, dan juga apalagi yang datang ke GBK. Kita memberikan yang terbaik buat mereka. Kita harus bermain habis-habisan. Nah, itu mereka saling menguatkan di sebuah ruangan, dan itu tidak lama setelah itu berakhir ya, mereka kembali ke kamar masing-masing. Ya, kembali ke kamar masing-masing dan STY mengontrol ini semua sudah selesai. Bang Jai juga lapor sudah habis sudah pertemuan itu, mereka masuk untuk istirahat. Nah, itulah kronologis dari pertemuan mereka, meeting dari pertemuan. Jadi tidak ada pembicaraan aneh-aneh bahwa mereka membangkang, tidak mau mendengar soal STY, memberikan instruksi, mereka punya cara sendiri untuk bisa bermain. Enggak. Bukan itu teman-teman ya. Jadi saya sudah luruskan di sini bahwa ini sepengetahuan STY dan diizinkan oleh STY untuk mereka meeting bersama pemain. Dan ini akan menjadi sesuatu yang rutin. Setelah dari Arab ini, nanti lawan Australia, STY juga akan memberikan kesempatan pemain-pemain untuk silakan. Setelah dia memimpin latihan, memberikan wejangan tentunya ya, nasihat dari manajer juga tim. Nah, ada satu momen sebelum pertandingan besoknya itu akan dibiasakan, mereka akan berkumpul pemain-pemain. STY membiarkan itu saat kepelatihan kembali, tidak boleh mengganggu mereka, biarlah mereka saling menguatkan. Nah, itu yang akan terjadi juga di Australia nantinya. Entah main di Melbourne, entah main di Perth, entah main di Sydney. Nah, itu semua yang mereka akan lakukan. Jadi bagus, saya pikir ini. Ya, yang harus dikembangkan terus, dan Jai sangat senang dengan apa yang dia lakukan dan juga dengan motivasi dorongan yang diberikan oleh STY ya. Jadi baik untuk kebersamaan tim ya sebelum bertanding melawan lawan ya, entah melawan Australia nanti, melawan Bahrain juga, karena kan ada pertandingan yang saya bilang tadi itu. Jadi begitu teman-teman ya. Jalan ceritanya, jadi nggak usah dengar yang kalau ada berkembang di luar yang macam-macam yang seakan-akan ini membenturkan antara tim ini yang sudah bagus dengan coach STY, itu jangan. Jadi semua ini udah pada track yang benar dan mereka semua saling bersatu, ya, bersemangat, ya, kemudian termotivasi hanya untuk saat ya, negeri ini tercinta, untuk timnas, ya, untuk tim Garuda kita. Oke? Nah, setelah ini saya akan berbicara juga setelah saya menginformasikan kepada teman-teman soal Martin Paes. Martin Paes ini kan kita bersama penjaga gawang utama kita yang tampil luar biasa. Penyelamatan yang gemilang yang dilakukan sejak dia memulai itu dalam debut dia melawan Arab Saudi ya. Dan kita tahu bersama lawan Arab itu kita imbang di Jeddah dan dia ada satu penalti yang dia tahan dari Salim Al-Dosari, kapten dari Arab. Nah, terus dia dipakai. Kesininya dipakai termasuk melawan Jepang kemarin, lawan Arab, sebelum ada lawan Cina, lawan Bahrain, dan dia tampil luar biasa sebagai kiper nomor 1. Nah, berkembus juga kabar terakhir bahwa kemungkinan Paes ini karena lagi berlibur, kompetisi di Liga Soccer Mayor di Amerika itu sedang break, ini bisa dipakai mumpung Martin Paes ada di Indonesia ya, untuk di Piala AFF maksud saya. STY bisa mengambil dia di Piala di Asian Cup ini. Karena kita akan bertanding pada tanggal 9 melawan Myanmar, ya, kemudian kita balik ke kandang melawan Laos pada tanggal 12, dan tanggal 15 kita ke Vietnam di Hanoi, sebelum tanggal 21, semua di bulan Desember itu, kita akan menjamu Filipina, ya, di Piala AFF ini, Asian Cup. Jadi, baguslah ini. Tapi sudah di-counter oleh Martin Paes, yang sekarang berada di Bali, sedang berlibur bersama kekasihnya di Bali, dan Martin Paes tidak mau terganggu. Ya, dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda saja yang akan bertarung, apalagi ini bukan dalam kalender FIFA walaupun dia dalam libur. Nah, dia ingin menikmati dulu masa liburan ini bersama dengan kasihnya, dan apalagi dia sudah berjuang habis-habisan dengan tim senior. Jadi dia menolak untuk bisa dipanggil oleh STY, dan STY juga tahu tidak akan memanggil juga Martin Paes. Ini juga sudah ditegaskan dengan baik oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa Martin Paes tidak akan mungkin untuk bisa bergabung, dan ini menjadi ranah bagi apa yang dilakukan oleh STY, memanggil pemain-pemain muda yang ada di Liga 1 atau di Liga 2, ya terserah bagi STY untuk bisa menambah juga kekuatan yang lain, itu urusan dari STY. Kalau pemain-pemain senior akan ditambah karena Pak Erick bilang ini tim U22 atau U23 yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok. Tapi kalau STY ingin menambah lagi dengan beberapa pemain senior, silakan, karena kita tahu bersama juga kan ada Marcelino yang sudah dipanggil, ada Asnawi Mangku Alam, ada juga Pratama Arhan, itu kan yang biasa bermain di tim senior. Belakangan ada surat yang beredar juga yang dikirim langsung ke klubnya Justin Hubner di Wolf U21, di Jong Utre bersama dengan Ivar Jenner,
juga dikirim ke Rafael Struijk yang sekarang bermain di Liga Australia bersama dengan Brisbane Roar di sana. Jadi ya sambil menunggu saja kalau untuk 3 pemain terakhir ini kan Ivar, Justin dan juga dengan Rafael untuk diizin sama klub atau tidak. Tapi kembali ke Martin Paes, jadi Martin Paes sudah memastikan dia tidak akan bermain di Piala AFF ya, dan dia sudah mungkin menyatakan kepada STY untuk tidak dipanggil karena dia berikan kesempatan buat dia untuk menikmati acara dia ya. Dan itu sudah ditegaskan lagi oleh Pak Erik ya, sudah bicara dan STY juga sudah mengerti dengan keinginan kemauan dari Martin Paes dan dia memberikan kesempatan Martin Paes, silakan Anda berlibur ya. Nah, kita doakan saja untuk pemain-pemain kita yang akan tampil di Piala AFF, semoga baik-baik, tidak ada cedera dan bisa mengharumkan nama Indonesia, karena kita kan di Piala AFF belum pernah menjadi juara kecuali ada, kalau nggak salah ya, 6 kali ke final kita hanya menjadi runner up. Siapa tahu kali ini kita bisa lolos lagi ke final dan bisa merajut untuk bisa menjadi juara kan. Tidak ada yang tidak mungkin walaupun datang dengan tim mudah. Ya, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara soal JSS dan juga dengan Martin Paes yang sedang berlibur di Bali. Ciao.